Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam spasial maestro. Perkenalkan, nama saya Ari Wijayanti SPD MPD, salah satu dosen pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan NIDN 0611079001. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKTPT dalam bidang pengajaran Sirdos 2025 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi merupakan mata kuliah dengan kategori mata kuliah keilmuan dan keahlian di Prodi Pendidikan Geografi dengan bobot SKS sebesar 2. Mata kuliah ini ditempuh mahasiswa pendidikan geografi pada semester 5. Mata kuliah ini memberi dasar-dasar kemampuan dan kompetensi pada calon guru geografi. Seorang guru harus memiliki kompetensi pada 3 kawasan, yakni kompetensi profesi, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial. Melalui mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi ini, mahasiswa sebagai calon guru dapat memupuk dan menumbuh kembangkan kompetensi profesinya. Pada mata kuliah ini nanti akan dibahas mengenai prinsip-prinsip belajar mengajar, sikap profesionalisme pada keguruan, peran guru dalam kegiatan pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi ini adalah mampu menganalisis karakteristik materi atau content knowledge, karakteristik peserta didik, dan memilih pendekatan, strategi, model, metode, dan asesmen berdasarkan teori dan prinsip pendidikan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada setiap pembelajaran geografi. Kemudian CPL-nya juga mampu menganalisis karakteristik materi, karakteristik peserta didik, dan memilih pendekatan strategi, metode, dan model berikut juga dengan asesmen. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK terdiri dari memahami theoretical strategi pembelajaran geografi, menganalisis bidang studi geografi, meningkatkan partisipasi kegiatan dalam kelas khusus pembelajaran geografi, mempraktekkan strategi pembelajaran dari observasi kelas, dan menentukan solusi permasalahan dan strategi pembelajaran di Indonesia berdasarkan bidang studi geografi. 3 komponen utama proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau bisa disebut dengan DAI, di mana untuk delivery nanti saya memberikan materi dan memberikan RPS-nya, menyampaikan RPS yang akan saya sampaikan dan dapat diunduh juga di LMS di sepada.univet.bantara.ac.id. Kemudian dari interaction, pada mata kuliah ini akan melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, kemudian tanya jawab, dan diakhiri dengan refleksi. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen dan sistem penilaian. Yang saya lakukan dalam mata kuliah ini melalui asesmen formatif, yaitu melalui kuis, kemudian tugas proyek individu maupun kelompok, dan penilaian baik sikap maupun keterampilan, dan nantinya di asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah model pembelajaran berbasis project-based learning dan problem-based learning. Kegiatan ini bisa kita lakukan juga
melalui LMS, artinya nanti pembelajaran berupa blended learning, di mana memadukan pembelajaran secara tatap muka langsung atau disebut dengan luring, dan juga tatap maya atau daring. Untuk tatap muka luring nantinya pasti bisa langsung di ruang kelas, dan untuk model menggunakan bisa juga melalui Google Form, kemudian Zoom Meeting atau LMS, yaitu di Sepada Universitas.bantara.ac.id. Referensi yang saya gunakan pada mata kelas strategi pembelajaran geografi ini terdiri dari buku dan artikel jurnal di mana mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman saat ini. Nilai mata kuliah nanti mahasiswa bisa dikompilasi dari keaktifan, tugas atau ujian tengah semester, ujian akhir semester yang nantinya pembobotannya itu sesuai dengan pembobotan yang dilakukan di Universitas Veteran Bangun Nusantara ini. Pada video pembelajaran ini akan saya sampaikan yaitu materi mengenai keterkaitan dasar mengajar materi yang di dalamnya nanti akan membahas seperti apa prinsip belajar mengajar, sikap profesionalisme dari keguruan dan peran guru dalam kegiatan pembelajaran dan keterampilan dasar mengajar. Untuk lebih lengkapnya terkait video proses pembelajaran akan saya tampilkan pada sesi berikutnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya punya biasanya geografi itu kan pasti ada kata-kata geografico ya. Saya coba dulu ya. Geografico? Spasial Maestro. Kayaknya masih ini ya, semangat ya. Oke teman-teman, semuanya sebelum pembelajaran kita mulai, tidak ada salahnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kuliah pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah masuk semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mata kuliah kita hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Mata kuliah strategi pembelajaran geografi, khususnya materi yang kita ambil nanti adalah mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, teman-teman ya, dari apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran kita harapannya adalah mahasiswa itu bisa memahami implementasi 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Jadi harapannya setelah ya, nanti kan teman-teman apa sih? Setelah lulus dari Universitas dari Veteran Bangun Nusantara menjadi apa? Guru. Iya, menjadi guru, menjadi pendidik ya. Pastinya nanti akan mengetahui apakah sih bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mengajar di kelas yang baik itu seperti apa gitu ya. Saya mau tes dulu lah. Siapa teman-teman? Boleh ya? Kita cek dulu. Bu Ari ada beberapa soal ya. Ya, nanti silahkan teman-teman bisa scan barcode terlebih dahulu. Kita mau cek seberapa tahukah teman-teman semua mengenai 8 keterampilan mengajar ini. Oke, kita mulai ya. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Apakah prosedur administrasi? Apakah komunikasi guru ke wali siswa? Ataukah kemampuan guru dalam mengajar atau teknologi pengajaran? Oke. Ada yang salah ya ternyata? Wih, tertinggi Ira sementara. Next, kemampuan guru untuk mempertahankan agar suasana kelas terkendali adalah definisi dari. Oke, ternyata semua benar. Next, masih ada 2 soal. Apersepsi, ya, biasanya itu dilakukan guru saat apa? Mungkinkah menutup pembelajaran?
Ada yang salah. Saat membuka pelajaran. Berikutnya soal yang terakhir. Nah, salah satu prinsip keterampilan bertanya adalah ya, jawabannya sesuai kemampuan siswa. Mari kita lihat siapa nih yang akan di podium. Yang ketiga adalah Ira. Selanjutnya, Rizka turun nih. Dan juara satu siapa teman-teman? Luar biasa. Oke, mungkin tadi ada beberapa yang salah nih. Nanti kita cek lagi ya. Jadi ini saya mau melihat dulu kemampuan dari teman-teman di dalam mata kuliah strategi pembelajaran geografi ini. Minggu lalu sepertinya teman-teman kan sudah mencoba mencari mata-mata pelajaran atau materi yang diambil di kelas ya. Jadi di SMA kan tepatnya gitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan dulu sebenarnya guru yang baik atau seorang guru ini kan para calon-calon guru geografi kan. Nah, itu memulai dengan cara mengajar dari mana sih? Dimulai dari apa dulu? Siapa? Oh boleh, silahkan Mbak Siti. Biasanya itu saat luas di kelas itu menyapa siswa dan selanjutnya memeriksa kehadiran dan mempersiapkan suasana belajar sebelum memulai pembelajaran. Oke, ada yang mau menambahkan? Kalau itu biasanya di kegiatan awal atau kegiatan akhir? Awal. Tadi mungkin ada konsep apersepsi ya? Nah, apersepsi dimulai saat awal atau di akhir? Awal. Nah, kalau di akhir prosesnya namanya apa? Evaluasi, refleksi juga boleh. Oke, selamat ya Mas Bayu. Wah, luar biasa. Mau dapat nilai apa ini ya nanti ya? A+. Oke. Nah, sesuai tadi, nanti kita cek ya teman-teman. Jadi keterampilan mengajar, dasar mengajar itu, nah ada yang namanya saat membuka pasti juga menutup ya. Ada proses membuka dan menutup pelajaran, kemudian ada proses menjelaskan, ada proses bertanya, ada proses mengajarkan variasi, ada memberikan penguatan, kemudian ada proses mengelola kelas, mengajar kelompok kecil, dan memimpin diskusi suatu kelompok kecil. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rangkaian pembelajaran itu dimulai dari pendahuluan, seperti yang disampaikan sama Mbak Siti tadi. Pendahuluan itu apa sih? Diawali dengan membuka pembelajaran, ya. Tadi kan dimulai dengan mungkinkah menyampaikan dulu ada yang tidak masuk, ada presensi, berdoa terlebih dahulu, mungkin juga bisa mengulas ya, mengulas materi yang lalu. Nah itu kan dalam konsep di dalam membuka pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, ya kegiatan inti pastinya nanti langsung ya, sekiranya materi apa sih yang akan disampaikan nanti seorang guru. Nah pada tahap akhir nanti pada penutup akan diakhiri dengan menutup pelajaran gitu. Keterampilan yang pertama adalah membuka dan menutup pelajaran. Membuka kegiatan yang dilakukan oleh guru itu supaya menciptakan suasana ya kayak gini ya. Ini kira-kira jam-jam siang itu jam-jam rawan ya? Iya. Kalau rawan ngantuk biasanya dibantu dengan apa? Oh, ice breaking. Oke. Saya cek ice breaking sebentar ini berarti. Nah, kita mau praktek langsung ya. Jadi kan teman-teman tadi sudah bilang, wah membuka pembelajaran, tadi suasana kelasnya udah mulai ngantuk ini. Mulai lapar juga ya mungkin ya. Nah, itu menjadi ini tugas teman-teman. Ke depan kan teman-teman menjadi seorang guru. Udah di jam terakhir, kemudian tadi jam pertamanya habis apa? Olahraga gitu kan. Nah itu membuat teman-teman bisa ini bagaimana ya supaya siswanya itu menarik. Kita coba SPT. Kalau saya bilang mata, teman-teman pegang hidung. Hidung di mana? Sini. Tapi kalau saya bilang hidung, teman-teman pegang mata. Oke, saya coba ya cepat aja ya. Mata, hidung, mata. Oke, semuanya masih fokus. Lanjut ke materi. Tujuannya apa sih? Ya ini, menarik, menumbuhkan, seperti itu. Kemudian memfokuskan perhatian. Yang tadi sudah mulai lapar, wah ini jam siang ini, udah materi geografi,
jamnya siang, materinya peta. Wah, gambar ini, wah saya biasa sambil tiduran itu bisa membuat peta, kadang kan gitu ya. Kemudian menimbulkan motivasi, ya, memberikan acuan, mengaitkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang telah dipelajari. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah apersepsi. Nah, kalau tadi ada membuka, ada yang namanya menutup, ya. Tujuannya tadi apa? Kan refleksi ya, memberikan gambaran menyeluruh tentang hal yang sudah dipelajari untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Dengan cara apa? Merangkum bisa, memberikan saran, feedback, misalkan tadi dengan mengambil konsep diskusi seperti itu ya. Kemudian ada keterampilan menjelaskan. Nah, menjelaskan itu yang bagaimana? Membimbing peserta didik untuk mendapat dan memahami fakta, melibatkan peserta didik, kemudian mendapatkan umpan balik dari peserta didik, kemudian pemahamannya untuk mengatasi apa? Karena misalkan di konsep menjelaskan tadi hanya menjelaskan saja, pastinya teman-teman harus ada pembimbingan yang lebih, ya, kenalan dan menggunakan bukti-bukti dari suatu pemecahan masalah. Kadang kan ada yang konsepnya ada project based learning ya, model ya, ada yang problem based learning. Apakah hanya mahasiswanya saja yang harus mencari membahas masalahnya? Kan tidak, harus ada bagaimana guru itu bisa menjelaskan gitu. Kemudian tipsnya itu ya, berlatih, bahasa yang tepat, kemudian waktunya, evaluasinya, refleksinya gitu. Kemudian konsep bertanya, apakah bertanya ini bisa menjadi penilaian seorang guru juga? Iya, bisa dari segi apakah kognitif saja? Tidak ya, apakah hanya pengetahuan saja? Oh bisa saya ambil sikapnya juga. Oh anaknya ternyata bisa menjawab, nah gitu. Kemudian bervariasi, ya. Keterampilan mengadakan variasi. Jadi tujuannya itu apa sih? Untuk memotivasi peserta didik, ya, mengurangi kejenuhan, kebosanan. Jadi tidak hanya melulu kuliahnya cuman begini saja, cuman di kelas saja. Nah, di geografi pernah ya teman-teman di perkuliahan Bu Ari, selain ini kan ada mata kuliah hidrologi dan metodologi hematologi. Nah, sebelumnya kalian kemana itu? Masih ingat nggak? Oke, ada kita belajar langsung ya untuk memanen air hujan. Kita juga coba ke BMKG. Jadi harus bervariasi. Jadi tidak hanya di kelas saja. Nah, kemudian ada keterampilan memberikan penguatan, ya, bentuk respon verbal maupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik. Nah, supaya apa sih? Apakah guru itu wajib nggak sih memperhatikan siswanya? Apakah saya hanya berdiri di sini saja? Tidak, pasti memperhatikan gimana kok diskusi nih. Misal ini berdiskusi berdua. Bagaimana Mbak? Kita kan harus melihat ya, seperti apa siswanya, kita harus memperhatikan. Jadi baik dari verbal dia tadi menyampaikan, kayak Mbak Siti tadi menyampaikan gitu. Kemudian memberikan penguatan, ya, supaya apa? Dengan cara bagaimana? Dengan kehangatan, keantusiasan, seperti itu. Kemudian menghilangi penggunaan respon negatif, ya, menghina, mengejek. Nah, sekarang itu kan bullying luar biasa ya, Cik ya. Karena sebagai guru harus pintar-pintar itu, jangan sampai nanti bagian dari perbulian ya, gitu. Kemudian jenis-jenis pemberian penguatan dalam pembelajaran itu bisa penguatan verbal maupun non-verbal. Misalkan, wih, keren, Mbak Vicky keren. Nah, itu hal yang itu kan kita langsung ya. Terus misalkan, wah luar biasa, nanti kita kasih, wah tadi ternyata Mas Bayu bagus ya ini ya. Nanti bisa ada nilai pengetahuannya lebih. Nah, seperti itu. Itu kategori penguatan. Kemudian keterampilan mengelola kelas, ya. Tujuannya apa? Yaitu menyediakan fasilitas bagi semua kegiatan belajar peserta didik. Nah, seperti apa ini contohnya? Apakah kalau mengelola kelas itu fokus ke siswanya saja? Tidak, ya. Pasti juga akan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian, pernah nggak teman-teman mungkin dulu waktu SMA masih ingat ya, ada yang di sana itu pada gojek sendiri, ya. Apakah semuanya anteng gitu? Tidak. Nah, seorang guru harus juga bisa keterampilannya untuk menguasai kelas, gitu. Nah, prinsip pengelolaan kelas itu seperti apa? Ya, ada tantangannya, bervariasi, keluasan, kemudian kita bisa penekan pada karakter, kelibatan, konsistensi, seperti itu.
Kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil, ya tujuannya adalah memberikan perhatian kepada setiap peserta didik, ya mempererat hubungan guru peserta didik atau antar peserta didik, membuat peserta didik itu lebih aktif dan belajar. Biasanya kan teman-teman itu konsep untuk belajar kan lebih ke student center learning atau ke guru bagusnya. Iya, student center learning, apalagi dengan model pembelajaran yang bermacam-macam ya, gitu. Kemudian, ada konsep memimpin diskusi kelompok kecil ya. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Diskusi itu berjalan baik ya, dapat dengan meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir HOTS. Nah, diskusi juga merupakan strategi yang memungkinkan siswa itu bisa memecahkan masalah. Oke, tadi ada berapa, Dik? Berapa keterampilan? 8 keterampilan mengajar. Ini ada challenge nih. Nah, ini mengingat aja ya, karena teman-teman kan kemarin sudah belajar mengenai, Bu Ari sudah mencoba membagi, ya teman-teman sudah memilih materi pembelajaran apa sih di SMA, dan nantinya teman-teman akan siap untuk micro teaching dan bahkan nanti siap menjadi calon guru. Kan habis ini pasti kan semester 7 PAM ya, praktek pengalaman lapangan ya, atau biasanya juga PPL, istilahnya seperti itu. Mungkin ada di sini praktikkan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Ada yang bisa mempraktekkan? Boleh Mbak Vicky? Di depan aja mungkin? Atau di situ? Boleh di depan? Boleh, silahkan. Di sini saya izin mempraktikkan salah satu keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang guru. Di bagian pertama, ini juga persiapan bagi saya Bu, nanti diminggukan untuk kegiatan micro-teaching. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan terkait dengan materi pembelajaran, yaitu tentang ruang lingkup objek-objek kajian geografi. Di situ materinya kita terfokus untuk kelas 10, yaitu di fase F, kelas 10. Kemudian dalam pembelajaran diawali dengan pembukaan. Pada waktu bagian pembukaan tersebut, seorang guru menanyakan kepada siswa terkait dengan salam kepada siswa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian juga mengecek kondisi kelas. Misalkan ada kelasnya ada yang kotor seperti itu, diminta untuk salah satu siswa atau semuanya untuk segera membersihkan terlebih dahulu guna untuk menciptakan proses pembelajaran yang bersih dan juga menyenangkan seperti itu. Kemudian sebelum masuk di kegiatan ini Bu, di bagian pendahuluan tersebut terdapat penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi dari guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa untuk mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru nantinya seperti itu. Jadi dari guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelum dilanjutkan, dari guru juga mengingatkan kepada peserta didik masih ingat atau tidak pelajaran di pertemuan sebelumnya seperti itu. Kemudian dari situ misalkan dari peserta didik sudah mengingat pembelajaran sebelumnya, kemudian dari peserta didik sudah siap, maka seorang guru bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti dari saya pribadi Bu sudah mempersiapkan terkait dengan model pembelajarannya. Saya menggunakan model pembelajaran TAI atau Assisted Evaluation. Nah, di situ tujuannya kenapa? Agar seorang siswa itu bisa bekerja secara kelompok maupun secara individu. Karena di bagian awal dalam proses pembelajaran ini nanti, seorang guru mempersiapkan pretest untuk siswa yang nantinya kita
ajarkan. Kemudian nanti jika peserta sudah mengetahui secara awal terlebih dulu, kemudian dikumpulkan. Nah, sembari dikumpulkan, dari guru juga akan menjelaskan terkait dengan materi Bu yang akan dilaksanakan tersebut, terkait dengan tadi ruang lingkup objek-objek kajian geografi. Nah, di situ dari peserta didik juga pasti akan ingat apa yang menjadi poin utama dalam retest tadi. Oh, ternyata aku tadi itu bisa menjawab retest tadi. Oh, ternyata tadi jawabannya salah, seperti itu. Kemudian di sesi akhir inti pembelajaran dari saya menggunakan post-test Bu. Nah, di bagian post-test tersebut saya sudah menyiapkan soalnya itu sama seperti pretest. Gunanya apa? Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dari penyampaian awal itu, apakah dari siswa benar-benar menangkap secara keseluruhan atau tidak dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya masuk di bagian penutup. Dari seorang guru juga harus menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran dari awal hingga akhir tadi kepada siswa, gunanya agar siswa juga makin paham apa yang menjadi inti dari pembelajaran yang diajarkan. Kemudian dari guru juga menyampaikan evaluasi Bu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan lembar-lembar evaluasi, jadi nanti diberikan ke masing-masing peserta didik. Nah, di situ dari peserta didik bisa mengisi sesuai dengan yang tertera. Misalkan di situ ada apakah saya sudah memahami terkait dengan ruang lingkup objek kajian geografi. Nah, misalkan nanti dari siswa sudah menjawab itu bisa atau tidak. Nah, itu nanti gunanya seorang guru untuk mengevaluasi pembelajaran di pertemuan tersebut, apakah sudah sejalan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal. Oke, terima kasih Kak Ibu. Runtut ya, runtut komplit gitu ya. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan, kita sudah mulai dari awal tadi sudah menyampaikan dan sudah menjelaskan bahwa ada beberapa keterampilan mengajar ya, ada 8 keterampilan mengajar, ada beberapa proses yang harus dilaksanakan oleh seorang guru ya. Nah teman-teman, nanti saya sudah masuk ke ini ya, nanti silahkan bisa buka di Sepada teman-teman ya, nanti teman-teman akan langsung bisa ada soal evaluasi yang sudah saya masukkan di Sepada Univet Bangun Nusantara. Jadi sepada.univetbantara.ac.id. Nanti teman-teman bisa ada tugas yang ada di situ. Silahkan nanti bisa Anda kerjakan. Saya berikan waktu seminggu ya, seminggu. Nanti kita jadi ada timelinenya. Terus minggu depan ya kita akan membahas dan kita akan mencoba praktek secara langsung. Jadi kalau ini kan ibaratnya seperti Bu Ari yang mengajarkan lah. Nanti kita akan coba kalau tidak perlu penuh. Jadi nanti kita akan saya bagi juga di Sepada tersebut. Nah teman-teman akan mendapat apakah pada keterampilan yang pertama, kedua, ketiga atau ke-8. Nah nanti akan semuanya kita rangkum di Sepada. Teman-teman bisa buka di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, sudah paham. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman harus cek di Sepadanya. Terus saya rasa cukup ya, itu ya. Tadi 8 keterampilan mengajar yang nantinya teman-teman bisa digunakan untuk dari persiapan untuk dari micro teaching sampai nanti kalian akan mencoba menjadi calon guru ya yang ada di PAM itu, bahkan nanti bisa kalian terapkan saat menjadi guru pendidikan geografi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit. Teman-teman bisa belajar, ada buku e-book ya yang sudah Bu Ari berikan, juga sudah saya sematkan di Sepadanya. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.